Ustaz, Ya. kita tahu belum lama ini Indonesia berduka ya Ustaz ya, Yes. atas kejadian bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda, Lampung, Banten, ada sebagian yang kena memang. Ada beberapa bahkan saudara-saudara kita yang memang saya kenal sendiri seperti Ivan Seventeen, Ade Jigo. Kemarin saya ketemu saat kita ngobrol-ngobrol bareng dan cerita dari kisah Ade Jigo juga sangat luar biasa sekali. Nah ini nggak kalah viralnya memang ini ada, maksudnya ada satu video memang yang diunggah kan oleh salah satu netizen. Bagaimana beliau mengatakan ada saudara kita yang terombang-ambing selama 9 hari Ustaz. Iya. Ya Allah, saya nggak kepikiran ya, semua atas izin Allah memang. Kalau misalnya memang belum ajalnya, ya belum ajalnya Ustaz ya. Betul. Dan itu juga yang saya sebenarnya bingung Zat, dalam kondisi seperti itu, nggak makan, minum juga makin haus kalau minum air laut. Iya. Sholatnya gimana Zat? Kita tahu kalau misalnya sholat fardu itu tidak boleh pernah ditinggalkan. Sakit aja, kita berbaring aja, nggak bisa gerak aja, masih bisa kita sholat dengan mengisyarat mata Zat. Betul. Perang aja kita sholat Zat. Betul. Ini sholat kayak gini di laut Zat, itu gimana Zat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini apakah dia mendapatkan keringanan atau tidak? Iya. Masalah kalau dia dalam keadaan bencana, selamat dari bencana begitu ya. Iya. Memang yang namanya sholat ini wajib. Ini sudah tidak ada tawar menawar lagi masalah ini. Ini wajib ya. Ayat mengenai kewajiban sholat itu ada di dalam surat Al-Baqarah di ayat 238, 239. Di 239-nya itu mewajibkan pada saat perang sekalipun dalam keadaan takut, fa in khiftum ya. Pada saat kalian takut itu maka sholatlah dalam keadaan berjalan atau menaiki kendaraan. Naik bisa onta kuda gitu. Unta, kuda, karena kita ketakutan begitu, mau dikejar musuh dan lain-lain, jadi jalan. Nah, kita lihat dulu dari segi fikihnya ini, bahwa yang terkena wajib sholat itu kan satu adalah dia Islam, ya. Yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal, yang keempat suci dari haid, ya, dan yang kelima selamat panca indera. Oke. Oke, ini wajib. Iya. Berarti kalau kita lihat tadi, saudara kita tadi semuanya masuk dalam wajibnya, sudah terkena wajib sholat itu. Wajib sholat ya. Ya, nah kemudian dalam kitab Taqriratus Sadidah itu kemudian ditulis mengenai uzur-uzur atau uzur sholat. Seorang ini boleh tidak sholat atau boleh menunda waktu sholat maksud kami, ya itu ada hal-hal yang kemudian uzur yang harus terkena pada dirinya. Oke. Yang pertama yaitu pada saat dia tertidur. Kalau tertidur maka dia boleh menunda waktu sholat karena memang betul-betul tertidur, bukan direncanakan ini ya. Antum mau melek sampai agak malam begitu dengan rencana subuhnya nanti aja lah jam 8, itu nggak boleh. Harus betul-betul udah niat kalau itu ya. Ini betul-betul tertidur. Dan pada saat dia bangun harus langsung menyegerakan sholat langsung tanpa melakukan kegiatan yang lain-lain terlebih dahulu. Langsung sholat. Langsung sholat. Contoh subuh, iya. Kita telat jam 7 langsung sholat. Langsung astagfirullah, wudhu, sholat gitu. Jangan astagfirullah, lihat handphone dulu, ada apa nanti cek dulu jadwal syuting hari ini gitu ya. Nggak boleh, langsung gitu, langsung ya. Nah yang kedua kemudian dia lupa. Oke. Betul-betul lupa itu, khilaf itu. Ada orang-orang yang lupa khilaf begitu kan. Yang ketiga dia dipaksa untuk menunda sholatnya. Dipaksa. Dia mungkin dalam keadaan tertawan, lagi jadi tawanan, kemudian diancam akan dibunuh, maka dia terpaksa menunda waktu sholat itu sampai akhirnya tidak sholat itu. Nah kalau kita lihat keadaan korban tsunami ini, beliau masih sadar, benar, betul ya, beliau tidak tertidur begitu kan, dan dalam keadaan tidak dalam keadaan terpaksa untuk atau dipaksa untuk menunda waktu sholat. Sempat kami juga berpikir, ini kan setelah bencana. Apakah ini termasuk dipaksa oleh Allah untuk tidak sholat? Nggak mungkin. Ini tidak masuk dalam hal itu. Ya, tidak masuk. Kalau kita bicara fikih ini ya, mohon maaf terhadap mungkin guru-guru yang mempunyai pendapat yang berbeda. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Kita lihat, bagaimana kalau dia harus tetap sholat? Sholatnya bagaimana? Sementara wudhunya seperti apa? Wudhunya seperti apa? Ini kita lihat air masih banyak, walaupun air laut boleh dipakai wudhu. Boleh ya, suci ya, ya? Iya, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat lagi. Pun tidak ada air maupun debu, ya, yang dinamakan oleh ahli fikih itu dengan fakidut tahurain, yaitu tidak ada dua alat untuk bersuci, air nggak ada, debu nggak ada.
maka dia pun harus tetap sholat dalam keadaan tidak berwudu. Oke. Jadi masuk ini keharusannya. Tetap ya, Ustaz ya? Tetap. Nah ini bagaimana kemudian yang namanya dia dalam keadaan terapung misalnya. Terapung. Ya. Kan tidak bisa melakukan sholat dalam dengan secara Kondisinya. sempurna. Iya, benar. Sempurna kan bagaimana? Iya, makanya bingung tuh, Ustaz. Ah, Kalau dia gini, Allah masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Iya kan? Waktu Sementara gini, lepas. Nggak bisa dia juga. di atas. Betul. Nah oleh karena itu kan sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa tidur. Kalau di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi ditambahkan lagi, kalau nggak bisa tidur, ya maka dengan isyarat. Oke, yang isyarat ya, Ustaz ya? Syarat, ya, syarat mata kan bisa. Antum isyarat mata takbir atau ihram, Allahu Akbar. Kemudian isyarat lagi pada saat ruku. Kemudian isyarat kembali pada saat sujud dan seterusnya dan seterusnya. Sangat memungkinkan. Sangat untuk memungkinkan. melakukan itu. Betul. Kalau isyarat pun sudah tidak bisa, ya, misalnya matanya memang udah nggak bisa ngedip-ngedip lagi ini, maka sholatlah dengan hati. Ini yang terakhir ya. Terakhir, di hati ini membayangkan pada saat kita sholat itu. Takbiratul ihram, Ya, ruku, kita bayangkan semua, Ustaz. bayangkan semua di dalam hati kita. Sampai terakhir, sampai selesai. Kalau hatinya sudah tidak bisa, maka tidak ada kewajiban sholat baginya. Berarti dia sudah kehilangan akalnya. Oh, berarti kalau hati udah memang nggak bisa ngebayang lagi, berarti udah hilang akal. Udah hilang Ustaz, ya? akal. Al-aqlu fis sudur. Yang namanya akal itu diletakkan di dalam hati. Bukan di sini, Oke. tapi di dalam hati. Makanya perintahnya sholat dengan hati, bukan dibayangkan dengan di kepala. Ini menarik sekali, Masya Allah. Islam menggambarkan segala sesuatu itu dahsyat begitu. Iya. Ya kan? Karena apa kita lihat, Mas? Orang dalam keadaan tidak terjadi musibah saja, orangnya pintar, profesor, doktor, gelarnya, Iya. ya. Tapi kemudian nggak sholat. Karena apa? Padahal pintar. Iya. Berarti akal Allah tidak letakkan di dalam otak, tetapi Allah letakkan dalam hati. Makanya bahasa Allah, firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu lahu azabun azim. Kalau mata hati, kalau hati sudah Allah kunci, akal nggak berfungsi. Walaupun dia orang pandai, orang pintar, gelarnya berderet, tetapi nggak bisa. Tetapi kita lihat, pada saat orang yang terkena musibah seperti ini pun wajib sholat. Itu. Wajib. Berarti kalau misalnya di sini dalam kondisi seperti itu yang sangat memungkinkan kita sholatnya dengan isyarat mata. Dengan berarti? isyarat mata. Oke. Kalau wudhunya, Ustadz, yang penting yang rukun-rukun aja kali ya, Ustadz? Kan bisa diambil sebagaimana yang mudah untuk kita lakukan. Kalaupun tidak bisa, maka masuk di dalam faqidut tahur. Dalam dua hal. Walaupun dia dalam keadaan di atas air ya, tapi kan dia sulit itu. Untuk bagaimana dia mengambil dan lain-lain, ya, maka semaksimal yang dia wajib bisa, aja ya? yang wajib semaksimal yang Sunnahnya dia nggak bisa, usah gitu ya? betul. Maka lakukan. Menarik banget, Masya Allah. Ini karena di satu sisi, aduh apalagi yang antum bilang itu, Ustadz, profesor, pintar, tapi nggak sholat, itu pertanyaan jadi muncul beribu pertanyaan ya buat orang-orang gitu ya. Masya Allah. Dan satu hal lagi, memang ini dalam arti, ini bukan alasan lagi buat kita ketika kita bilang kita sakit ataupun apapun. Kalau misalnya memang kita udah nggak sholat, berarti hati-hati. Berarti kita mungkin sudah hilang akal. Nauzubillah. Nauzubillah summa nauzubillah. Alhamdulillah pemirsa Khasanah Trans 7, demikian ya kita sudah ngobrol-ngobrolnya. Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu yang sangat Masya Allah bermanfaat sekali. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Nah teman-teman semua, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar agama Islam, silakan ya tanya di Trans 7. Bisa follow dulu Instagram kami yaitu @khasanah_T7. Nah ini bisa nanyanya dari komen ataupun DM juga bisa, tapi jangan lupa follow ya Instagramnya. Ataupun bisa lihat YouTube-nya kami di Khasanah Trans 7 Official. Oke, jangan lupa untuk like, terus untuk komen di situ. Oke, terima kasih Ustadz sekali lagi. Insya Allah kita ketemu lagi Ustadz ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus Khasanah Trans 7. Akhir kata, saya Teguh Wisnu dan Ustadz Abu Fida. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.